Mengatasi situasi yang tak teratasi, jilid 4. Kristus sang pengubah maut menjadi hidup. Yohanes 8 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Berbunyi sebagai berikut, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dosa memang tidak pernah mendatangkan kebaikan apalagi kebahagiaan. Dosa memang bisa menghadirkan kenikmatan dan kesenangan sejenak, namun di balik dosa bersembunyi maut yang membinasakan korbannya. Bagi pembela agama, ganjaran bagi pendosa adalah hukuman mati. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Bagi pendosa yang tertangkap basah ini, kematian sudah di depan mata tanpa bisa melarikan diri. Para eksekutor yang haus darah telah berdiri mengelilingi dengan batu di tangan mereka dan siap menjadi penyambut nyawa, yaitu merajam dan meremukkan kepala si pendosa dengan batu hingga mati. 3 pokok renungan. Yang pertama, Tuhan menyelamatkan ketika si jahat mengingini kematian. Demi memuaskan nafsu jahat yang haus darah, setan merancangkan maut dengan cara membujuk korbannya agar hidup dalam dosa. Dengan memakai dalih firman Tuhan, setan mendakwa si pendosa agar dibinasakan. Imamat 20 ayat 10 mengatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ulangan 17 ayat 7 mengatakan, saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Benar, upah dosa adalah maut, namun yang tidak kalah benar yaitu kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Roma 6 ayat yang ke-23 bagian B. Wanita malang ini sama sekali tidak punya harapan untuk bisa lolos dari maut. Para perajam dengan buah siap meremukkan kebatok kepalanya. Namun Kristus dengan lembut mengusir para pengikut setan itu dan menyelamatkan pendosa malang itu. Kristus mengubah maut menjadi hidup baru bagi wanita malang ini. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pokok renungan kedua, sang pembenci dosa sangat mengasihi pendosa. Niat jahat setan bukanlah mencari keadilan atau menegakkan kebenaran, tetapi membunuh si pendosa. Yesus berdiam diri bukan berarti membenarkan perzinahan. Yohanes 8 ayat 7 sampai 8 mengatakan, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit pergi lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Berdebat dengan orang bebal hanya menambah musuh dan memperkeruh situasi. Maka Yesus menjawab sesuai dengan kebebalan mereka. Amsal 26 ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya mereka jangan menganggap dirinya bijak. Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa dosa. Karena itu tidak seorang pun yang berhak menjadi hakim atas sesamanya. Satu tepuk dua lalat didapat. Artinya dengan satu jawaban Yesus, maka setan yang haus darah itu diusir dan wanita malang itu pun diselamatkan. Yohanes 8 ayat 9 mengatakan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang di tempatnya. Pokok renungan yang terakhir yang ketiga, Yesus mengubah kematian yang paling menakutkan menjadi hidup. Kedatangan dalam dunia ini bukan untuk membinasakan orang berdosa, tetapi menyelamatkan. Yohanes 3:17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ketika dosa dan maut menghadang, bertobatlah. Kristus adalah penolong dan penyelamat yang setia. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 berbunyi sebagai berikut, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Meski tanpa diminta, Kristus menghadirkan dirinya sebagai penolong yang setia.
Yesaya 63:9 mengatakan, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya, dalam belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan mengendong mereka sejak zaman dahulu kala. Ingatlah selalu, dalam segala susah, Kristuslah perisai dan pelindung yang setia. Ketika closing statement, jangan pernah merasa diri paling benar sehingga dengan mudah menilai buruk sesama. Amsal 15 ayat 2, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kedua, ketika jatuh ke dalam dosa, jangan terlena dan menikmatinya. Segera bertobat sebelum turun ke dunia orang mati. Mazmur 65 ayat 6 mengatakan, sebab dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dunia orang mati? Yang ketiga, pandanglah dan perlakukanlah pendosa dengan kasih ilahi, sebab Tuhan tidak menginginkan mereka binasa, tetapi menyelamatkannya. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang terakhir, Roma 11:33 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalannya. Tuhan Yesus memberkati.